Kamu berlangganan lalu aktif bisa meluncurkan tahun baru. Apakah sudah mati? Ini adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali ke 40 tahun yang lalu. Membuat darah obat menjadi jijik. Ayo kalian cepat makan. Jangan sungkan, makan lebih banyak. Kalau kalian kurang, ambil lagi, jangan sungkan. Baiklah, di tempat kalian juga ya, minum yang banyak. Kehidupan sebelumnya. Saya didiagnosis tidak dapat dipercaya. Akhirnya bercerai dan membesarkan anak, Zhao Jinian, menjadi penebusan saya. Saya dengan sepenuh hati membesarkan dia dan kakaknya. Saya selamanya hanya menjadi orang luar. Hingga menjelang akhir hidup, akhirnya aku bisa bertemu. Dari awal sampai akhir. Ini semua hanyalah sebuah penipuan yang dirancang khusus untukku. Aku cari kamu. Hanya untuk minta kamu bantu aku mengurus Answers dan King. Karena kamu seorang wanita yang belum menikah dan belum punya anak. Dan masih bisa menghasilkan uang. Hahaha. Bahkan surat nikah pun jadi uang. Aku dan tahun ini tidak pernah bercerai mulai besok. Seumur hidup tidak ada nama dan pembagian adalah kamu. Jangan kira karena kamu menghidupi. Kita akan berterima kasih padamu, hahaha benar. Kita tidak akan pernah mengakui kamu. Kamu bukan ibuku. Kamu juga bukan ibuku. Dengan alasan apa kamu membuat keputusan untukku? Aku sudah bilang aku tidak mau masuk SMA ini. Di kehidupan sebelumnya, demi membuat Xiao Yao jadi yang paling dihormati di antara semua orang, aku meminta bantuan banyak orang untuk memperhatikannya. Dan juga karena di titik penting kehidupan ini, aku tidak salah mengambil jalan. Barulah aku bisa berjodoh denganmu. Tapi dia bukan hanya mengabaikan perasaanmu, malahan menganggap aku mengendalikan hidupnya. Tidak ada yang bisa membuatku merasa. Kalau begitu, aku ingin melihat. Tanpa aku, dia bisa jadi seperti apa seumur hidupnya. Baiklah, sekarang aku akan mengurus pengunduran dirimu. Sekarang aku akan mengurus pengunduran dirimu. Ini adalah kesempatan masuk yang sulit didapat. Bagaimana bisa bilang tidak pergi lalu pergi? Lin Yun benar. Anak tidak mengerti, kamu juga tidak mengerti. Kalian tulia. Tidak dengar bahwa Zhao Yao tertawa karena aku membuatnya senang. Terus teriak-teriak padaku. Padahal kalian juga tahu kesempatan ini berharga. Kalau diganti siapapun, dia pasti akan lunak hati padaku. Anak kalian memang tidak tahu berterima kasih. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Malahan menuding hidung saya dan memarahi. Kalau begitu, maka kesempatan ini dibatalkan. Apa-apaan sih hari ini? Dia tidak pernah berbicara seperti ini padaku sebelumnya. Apalagi bercanda dengan uang anak-anak. Tahun ini, dalam hidup sebelumnya, kamu seperti ini. Satu sisi membiarkanku berjuang untuk menerangi dan mengabdikan seluruh hati untuk King. Di sisi lain, membiarkan mereka tidak menghormati aku. Apakah aku akan begitu bodoh lagi di hidup ini? Usia Ayao yang masih muda, merasa sedikit benci itu normal. Tapi kamu tenang, nanti dia besar. Dia pasti akan ingat kebaikanmu hari ini. Aku tidak butuh terima kasih darinya. Seperti dia, orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak layak aku berbuat sesuatu untuknya. Ya, dia. Song 11 Yin. Kamu terus menyebutnya anakmu? Anakmu. Bukankah dia bukan anakmu? Kamu sebagai seorang ibu. Bukankah seharusnya kamu yang mengurus semua ini? Aku menganggap dia seperti anakku. Dia menganggap aku seperti ibunya. Selama bertahun-tahun, dia pernah memanggilku mama. Masih mau aku panggil kamu juga? Lebih pantas daripada kamu. Apakah kamu yang melahirkan saya, Song Sui? Hingga aku harus memanggilmu ibu. Kalau kamu sendiri tidak bisa punya anak, maka datanglah dan jadi ibu untukku.
Bukankah kamu lihat ibu kandungku duduk di sini? Mengapa kamu berhak menjadi ibu untukku? Kamu benar-benar mau pukul? Song 11. Kamu. Song 11. Ayah dan ibu kandung saja tidak berani memukulku. Kamu berani memukulku, ya? Ayah dan ibu kandungmu tidak mengajarkanmu cara menjadi manusia. Aku yang menggantikan mereka mengajarimu. Kenapa anak ini begitu tidak tahu sopan santun? Tuan Song sangat baik padanya, tapi dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Yaitu, kalau bukan karena Tuan Song adalah insinyur senior di pabrik, sebagai anak pegawai, barulah dia mendapatkan kuota di sekolah menengah atas. Kalau tidak, dengan nilainya, sepanjang hidupnya dia tidak akan memenuhi syarat masuk SMA. Padahal dia sudah mendapatkan keuntungan besar dari Tuan Song. Apakah ini cara memperlakukan Tuan Song? Hidup seperti anak durhaka. Suzy, kamu sengaja membuat keributan seperti ini. Apakah memang ingin mencemarkan nama baik Ayao? Apa untungnya buatmu? Aku yang membuat Xiao Yao memarahiku di depan banyak orang. Aku yang membuatnya menikmati pengorbananku sambil menghina aku. Juga aku yang membuat dia tidak tahu berterima kasih, merencanakan dan melarikan diri. Bukankah semua ini kamu dan Yao Lingling? Kalian yang menghasut di belakang. Malam ini, apakah karena Ayao hari ini tidak minta maaf padamu, kamu tidak mau memaafkannya? Saya datang untuk menasihati Ayao. Siapa suruh dia sekarang berapa orang yang keluar dari sekolah? Tidak mau menundukkan kepala. Dia sudah tidak punya jalan hidup lagi. Oh ya, cepat. Saya akan menyampaikan permintaan maaf. Memohon agar dia melepaskan nasib masuk sekolahmu. Ibu tiri tidak sama dengan ibu kandung. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, dia tidak mempermasalahkanmu. Nanti ketika kamu menjadi istri orang lain, bagaimana kamu akan menjalani hidupmu ke depannya? Jangan takut. Berpikir bahwa masuk sekolah bergengsi bisa memaksaku untuk menyerah padanya. Dia bermimpi memberikan hatiku padamu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa kamu tidak merasa bahwa aku hanya memiliki melodi tingkat SMP, membuangmu dari hidupku? Jadi kamu berusaha keras untuk mengirimku ke SMA, dan berteriak bahwa itu demi kebaikanku. Sebenarnya, pada akhirnya, itu semua demi wajahmu sendiri. Aku tidak akan belajar buku Su 11 lagi. Siapa yang aku inginkan? Siapa yang berhak? Aduh. Aduh Susie. Lau Cheng, kamu puas dengan keadaan sekarang? Kata itu. Seharusnya aku yang mengatakannya padanya. Yao Tingyu. Kamu menyerahkan dua anak itu padaku untuk dibesarkan. Aku sudah menjalankan kewajiban seorang ibu sepenuhnya untukmu. Kamu takut mereka berterima kasih padaku dan mendengarkan pendapatku. Jadi kamu terus-menerus mengatakan kepada mereka di belakangku, aku adalah ibu tiri. Apapun yang aku lakukan, itu hanya akan menyakiti mereka. Jadi apapun yang aku lakukan, mereka membenciku. Aku tidak begitu. Kedua anakmu terlihat sangat menderita di hadapanku. Seolah-olah mereka mengalami banyak ketidakadilan. Kamu malah ingin bertanya pada dirimu sendiri, di mana aku membuat mereka merasa dirugikan. Apakah karena setiap hari aku memasak 4 lauk dan 1 sup, membuat mereka merasa dirugikan? Atau karena aku membeli pakaian baru untuk mereka saat pergantian musim, membuat mereka merasa dirugikan? Apakah aku memberikan kondisi terbaik sesuai keinginanku sehingga mereka merasa dirugikan? Masih aku menggunakan segala cara untuk mengabaikan jalan masa depan mereka, membuat mereka merasa dizalimi. Yao Liuan, kalau kamu merasa kedua anakmu menderita di tempatku, lebih baik bawa mereka pulang sekarang. Mengasuh dan membesarkan mereka sendiri. Aku sama sekali tidak akan menghalangimu. Mengapa Suksin tidak akan mengatakan hal ini? Dia sudah mengetahui rencanamu. Hati, kau. Apakah kau salah paham padaku? Aku tidak bermaksud begitu.
Kau telah membesarkan kedua anak ini. Aku bahkan belum sempat berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin menyalahkanmu? Apa maksudmu tidak penting? Mulai hari ini kamu anak manajer Zhao sendiri. Juga ingin kamu mendapatkan keuntungan sebanding dengan uang yang kamu keluarkan. Keuntungan sebanding dengan uang yang kamu keluarkan. Song Xinxin, jangan menyerah. Bagaimanapun juga, kamu adalah wanita yang tidak bisa melahirkan. Kalau bukan karena aku, seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah jadi seorang ibu. Tahun ini, apakah aku memiliki kemampuan untuk melahirkan? Kamu tidak tahu. Pertama-tama, aku sudah ditemukan di matanya. Dia melihatku. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa melahirkan anak, tidak perlu membesarkan anakmu. Aku sudah menghabiskan semua uangku untuk membesarkan dua anak itu. Lebih baik menyumbangkan uang ke panti asuhan untuk mencuci. Pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak baik-baik saja dengan Ayao dan King sekarang, nanti ketika kamu tua, tidak ada yang merawatmu. Kalau kamu menyesal di usia tua, sudah terlambat. Mereka akan. Bagaimana nanti mereka tidak akan menyesal? Mengirim Sinian. Kamu akan pergi ke bagian lain. Kalau memang benar-benar pergi ke bagian lain, tidak akan ada waktu untuk merawat keluarga. Kamu sudah memikirkannya baik-baik ya? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Dulu terhambat oleh latar belakang keluarga. Sekarang, aku hanya ingin menjauh dari mereka sejauh mungkin. Kembali dan siapkan makan 3 hari lagi. Tidak perlu 3 hari. Aku bisa berangkat besok. Kamu tenang saja, karena pabrik sudah memberikan kontribusi besar. Kami pasti akan mempertimbangkan dengan baik, untuk memastikan tujuan perlindunganmu yang serius. Adapun selama kamu tidak ada, kami akan sebisa mungkin merawatnya dengan baik. Tidak perlu, Kapten. Mereka sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Kalau begitu, cahaya itu untuk kuota masuk anak tersebut. Hapus saja. Kualifikasi masuk yang begitu berharga seharusnya diberikan kepada anak yang tahu cara menghargainya. Oh, dan juga rumah yang saya tinggali sekarang. Itu juga diberikan oleh pabrik untuk Anda. Setelah saya pergi, tolong ambil kembali ya. Kalau begitu, suamimu dan 2 anakmu tidak punya tempat tinggal lagi. Dia bukan Zhangku. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kami tidak pernah menikah secara resmi. Sungguh Zhao Jinyan berani membuat surat nikah palsu. Xiao Song, kamu tenang. Perusahaan pasti akan membela kamu. Terima kasih, kepala pabrik. Tapi aku berharap kamu bisa menunggu sampai aku pergi baru melakukan penyelesaian. Aku tidak ingin menimbulkan masalah baru. Supaya tidak mempengaruhi promosi aku. Kamu tenang, pergi saja ke bagian atas. Sisanya biar aku yang urus. Begitu menghina tulang punggung teknis kita. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Aduh, hati-hati. Baru saja tahun ini sudah memberi pelajaran keras pada Ayao. Kamu besar hati saja. Jangan dibalas seperti anak kecil. Aku jamin. Biar nanti mereka berdua menganggapmu seperti ayah kandung dan berbakti. Menyenangkan hatimu. Ini karena takut aku marah. Benar-benar tidak peduli anak siapapun. Jadi buru-buru datang dan minta maaf. Pergi minta maaf pada Tante Song. Kejadian hari ini memang salahmu. Iya, benar. Bagaimana kamu bisa membiarkan banyak orang menatapmu? Bibi Song, di mana kamu mau meletakkan muka Bibi Song? Memang pandai mengalihkan perhatian dan menghindar. Ya. Hari ini, aku akan mati pun, aku tidak akan minta maaf sama wanita ini. Aku tidak akan minta maaf sama wanita ini. Brengsek. Masih berani memukul diam-diam. Kalau kamu cuma beruntung sesaat, pegang kendali masa depanmu sendiri. Aku juga punya masa depan.
Bos kami bilang selama aku mau, dia siap menerima kamu bergabung dengan Hero Club kapan saja. Kamu lebih sukses daripada Song Xing itu. Kalau tidak salah Hero Club itu organisasi penagih utang. Apa benar sebentar lagi kamu akan masuk penjara? Lihat saja aku hari ini tidak memukulmu sampai babak belur. Jangan pura-pura di depanku lagi. Sia, kamu benar-benar memaafkan Ayao. Hong Yi membiarkan Ayao pergi sekolah memang sudah terlambat. Barusan aku sudah pergi menemui kepala pabrik, membatalkan kelulusan masuk Xiaoyao. Ini pemberitahuan pengeluaran sekolah atau apa? Ini pemberitahuan pengeluaran sekolah. Su-11, karena kamu memang. Apakah kamu gila? Susi, aku perintahimu. Segera kembalikan kuota ayah. Karena aku sudah menyerahkannya, aku tidak berniat mengambilnya kembali. Pembatalan itu bagus. Lagi pula aku malas pergi. Diam, Susi, betapa kejamnya hatimu. Demi keluarga dan anak-anak. Sekarang bahkan anak pun tidak peduli lagi dengan air liurnya. Memang kamu bukan ibu kandung anak itu. Kamu benar. Memang aku bukan ibu kandung yang menyinari dia. Lalu kenapa aku harus mengeluarkan uang dan tenaga lagi? Ayah dan ibu kandungnya kan bukan sudah meninggal. Kamu cuma marah karena aku tidak membuat Ayao memanggilmu mama. Apakah hal ini seharusnya sampai segitunya? Hanya karena hal kecil ini, kan? Aku akan buat dia panggil kamu ibu sekarang juga. Jangan ribut, oke? Jangan biarkan dia panggil aku. Aku merasa jijik. Aduh, salahku ya. Salahku karena aku ini ibu baru yang seharusnya tidak hidup. Aku seharusnya mati di jalan dunia saat itu. Tuan, saya akan mati sekarang juga. Jangan buat dia susah lagi. Aduh. Jangan kirim dia. Hanya dia yang bisa dapat rokok gratis. Adikku juga bisa sekolah di sekolah menengah terlampir. Kamu ngomong apa sih? Kuota masuk ini hanya untuk keluarga karyawan. Kamu bisa apa coba? Ibu, aku punya pacar. Namanya Jiangsu. Masih muda, kamu malah tidak belajar dengan baik. Dia adalah anak direktur pabrik. Dia adalah anak direktur pabrik. Jiangsu, bukankah dia siswa miskin di rumah direktur pabrik? Sejak kapan dia jadi anak direktur pabrik? Itu juga tidak buruk. King, kamu benar-benar berhasil mendapatkan anaknya direktur. Kalau begitu, kamu akan jadi menantu direktur. Aku dan ayahmu jadi besan direktur. Haha, aduh mama. Tapi tidak bisa begitu dibilang. Aku sekarang belum lulus dari sekolah menengah kejuruan. Tidak bisa menikah terlalu cepat. Tapi, hanya dia satu-satunya anak laki-laki di pabrik ini. Sekarang dia mau apa saja. Dia dengar sama saya. Biar adik saya masuk sekolah di sekolah menengah atas. Itu cuma soal satu kalimat saja. Saya sudah bilang, saya tidak mau pergi. Diam saja kamu. Tak disangka, dia benar-benar anak perempuan saya yang tulus. Song Xing, kamu dengar tidak? Bukan hanya kamu yang bisa mendapatkan kuota belajar di Jepang. Anakku juga bisa mendapatkannya. Lu Lingyun, kamu benar-benar ibu kandung Zhao Qingqing. Dia masih sekolah. Kamu membiarkan dia bergaul dengan orang yang sudah bekerja. Kamu benar-benar tidak takut dia mengalami masalah saat jatuh cinta. Song Xin, aku rasa kamu cuma iri hati. Putriku sebentar lagi akan menjadi menantu kepala pabrik. Dia sengaja menyebar berita yang menakut-nakuti. Benar, kamu cuma takut aku akan menikahi Zhuangsu. Sehingga seluruh keluarga kita tidak lagi membutuhkanmu. Makanya kamu berusaha keras menghalangi aku jatuh cinta. Dan bilang ini semua demi kebaikanku. Aku juga tidak tahu isi hatimu. Sekarang orang tua sudah setuju. Menurutku kamu sebaiknya lebih beradab. Baik. Yang penting kamu tidak menyesal. Mendengarkan kamu malah membuatku menyesal. Song Xinyan, aku menasihatimu.
Sambil masih bisa dekat denganku, cepat tunjukkan penampilan yang baik. Daripada menunggu nanti, anakku menjadi menantu perempuan kepala pabrik. Anakku menjadi pemimpin pabrik. Aku bisa membuat semua saudara perempuan berkumpul. Halo, ini kepala pabrik. Ini kepala pabrik. Ini kepala pabrik. Saya adalah Mama Kinkin. Ah, apa? Kamu besok mau datang ke rumah kami? Aduh, baik-baik saja. Kami tidak kemana-mana. Hanya menunggu di rumah untuk menyambutmu. Hahaha. Kepala pabrik, besok mau datang ke rumah kita. Aduh, apa dia bilang sesuatu lagi? Aku tahu pasti itu Jiang. Su bilang ke kepala pabrik tentang adikku yang mau sekolah. Kepala pabrik datang langsung ke rumah kita bawa surat pemberitahuan medis. Aduh, menurutku, bukan cuma soal ayah sekolah. Kepala pabrik datang langsung. Tunggu dulu. Dia juga ingin sekaligus mengurus urusan pernikahan King kita. Kalau tidak, kenapa harus secara khusus mengingatkan? Agar keluarga Kuo tidak pergi kemana-mana. Dan menunggu di sini saja. Iya, kamu benar. Tapi apakah ini tidak terlalu cepat? King masih sekolah, kan? Ah, kalau begitu tunangan dulu saja. Sama saja. Ah, sayangku. Sepertinya tidak hanya keluarga Zhang yang menyukaimu. Bahkan kepala pabrik juga sangat puas dengan calon menantumu ini. Oh ibu, lalu haruskah kita mengatur ulang dekorasi rumah? Hari ini aku akan bertemu dengan calon ayah mertuaku untuk pertama kalinya. Belum sempat. Ya, iya, benar. Kata kerabat itu benar. Aku lihat dulu. Bukan hanya rumah kita yang harus dihias. Kita semua harus membeli pakaian baru. Aku kan sudah bayar uang muka ke pabrik. Tidak mungkin tambah utang, kan? Belum gelap sudah mulai bermimpi. Tidak mungkin tidak bisa menghasilkan uang sedikit. Semua harus aku yang bayar. Ayah, tidak perlu memohon padanya. Nanti setelah aku menikah, keluarga kecil ini masih peduli dengan uang sedikit ini. Apa yang dia katakan setiap hari tidak salah. Kalau tidak, ia dianggap berlebihan. Nanti saat uang mahar dari kepala pabrik turun, itu kan sudah cukup. Song 11. Kau sebaiknya jangan menyesal. Baiklah, jangan pedulikan dia. Ayo kita cepat pergi. Sebentar lagi tutup pintu. Cepat, ayo. Semoga aku, saat keluar, kau bisa merasa malu. Ibu, lihat aku. Anakku mengikuti aku. Keren banget nih. Apakah itu mobil direktur pabrik yang datang? Direktur pabrik malah datang naik mobilnya. Benar-benar memberi muka keluarga kita. Hingga tahun ini, Yo Lingyun, aku akhirnya bisa mempercayakan semuanya kepada kalian. Tentang Su 11. Kemarin masih pura-pura meremehkan saudara. Hari ini malah bergegas datang. Pak Wang. Tenang saja, sisanya serahkan padaku. Kamu mau apa? Song Xinxin, kamu mau kemana? Kenapa kamu peduli dia mau kemana? Yang paling penting sekarang adalah menyambut kepala pabrik dengan baik. Benar. Kamu benar. Kepala pabrik, Anda bisa datang ke rumah kami. Benar-benar membuat rumah kami semakin meriah. Iya, Pak Kepala Pabrik. Sekarang ini bukan lagi rumah kalian. Kepala pabrik, apa maksud ucapan itu? Maksudnya adalah karyawan pabrik kami, Song Xian, telah mengajukan permohonan mutasi dan meninggalkan. Ini adalah pabrik kami, rumah yang diberikan kepada rekan Song Xian. Song Xian akan membunuhmu. Tuntut agar kalian segera pergi. Kamu bilang apa? Percaya tidak, aku akan membunuhmu. Ibu saya datang.
Susi, Cepatlah. Susi, turunlah. Susi, turunlah. Apa maksudnya hati-hati? Guru, kenapa kamu tidak berdiskusi dengan saya tentang hal sebesar ini? Aku putuskan sendiri. Kamu sebenarnya mau apa? Kenapa masih mau terus membuatku tinggal di sini? Jadi pengasuh gratis untuk kalian. Mimpi saja. Baik, aku turun. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Sekarang lihat kalian saja, aku merasa sangat jijik. Gawat, Turun dan jelaskan dengan jelas. Guru, berkendara. Cepat, cepat, cepat. Turun sekarang. Segera turun. Segera, turunlah. Cepat, turunlah. Segera turun. Turunlah. Kau akan menyesal, Shouxing. Lepaskan para ahli kalian. siapa yang menyuruh kalian dihajar? Ini rumah kami. Kau berhak apa untuk mengambil barang kami? He Lingyun, ini rumah yang diberikan pabrik kepada Songgong. Kapan ini jadi rumahmu? Ini rumah anakku. Bukankah itu rumah saya? Kamu benar-benar tebal muka. Pemuda, lihat ini. Komandan, apa yang Anda lakukan? Meski Song Xinxin jatuh ke kolam, saya sebagai suaminya, saya juga berhak tinggal di sini. Kalau kamu benar-benar keluarga Song Xin, memang bisa terus tinggal di sini. Apakah kamu benar-benar begitu? Apa yang Anda katakan, Kapten? Saya dan Song Xin adalah suami istri. Siapa di pabrik yang tidak tahu? HMPH memang tidak akan meneteskan air mata sebelum melihat peti mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Sudah bertahun-tahun, sangat khawatir. Kamu bahkan berani memalsukan akta nikah. Kamu benar-benar berani sekali. Ini baru saja dari Song Xing, kan? Semua orang tahu. Tahu. Xiao Jinian, kamu ini menipu untuk menikah. Ini adalah tindakan kriminal, Ketua. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Kalau bukan karena Songgong menemukan tepat waktu, kalian mau menipu sampai kapan lagi? Coba kamu rasakan. Lihat, kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Siapa kamu sampai bilang kita satu? Keluarga? Jangan asal klaim keluarga di sini. Singkirkan semua barang mereka keluar. Kosongkan rumah. Tidak bisa. Saya beri. Meskipun kita harus pindah, kamu juga harus memberi saya waktu untuk pergi. Dengan keluarga saya yang besar. Cepat sekali. Jika kamu terus mengganggu seperti ini sampai tahun ini, mengambil kembali rumah ini tidak semudah itu. Tanpa rumah, kami mau tinggal di mana? Hanya karena aku tidak mendengar pengaturan itu, dia membalas dendam kepada kami seperti ini. Wanita jahat ini tidak boleh. Kamu ini mau memaksa aku mati. Ya, diamlah. Bawa mereka dulu dan atur tempat tinggal mereka. Lalu, kamu sendiri. Pertama-tama, Derek pergi keluar kota pasti harus melakukan sesuatu. Sekarang kamu mau menangkap dia. Semua orang perhatikan. Bus ke Chongqing akan segera berangkat. Yang mau naik, cepat beli tiketnya ya. Akhirnya bisa benar-benar lepas dari bajingan itu. Hati akhirnya tertangkap. Kamu benar-benar kejam sekali. Rumah sudah hilang. Bahkan masa depan juga kau hancurkan. Sebenarnya mau apa? Aku jahat. Kalian menipu pernikahan dan uangku. Merencanakan aku. Kenapa kalian tidak merasa jahat? Aku belum menghitung uang anak yang aku rawat selama bertahun-tahun. Uang anak. Sudah cukup baik aku tidak melapor polisi dan menangkapmu. Jangan bicara seperti itu. Sekarang ikut aku pulang. Lepaskan. Mau pulang kemana? Surat nikah itu semuanya palsu. Aku sama kamu sama sekali tidak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan.
Kamu tahu apa arti melaksanakan pernikahan? Ceritakan, asalkan aku setuju. Tahun ini suamimu selamanya adalah kapur. Jangan bercanda, Zhao Jinian. Kamu ini namanya menipu pernikahan. Aku sarankan kamu mulai sekarang jangan pernah muncul di depan mata. Kalau tidak aku akan menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Kamu, bukankah karena kita belum mengurus surat nikah? Itu semua karena kamu sibuk, bukan? Aku takut kamu tidak punya waktu. Iya. Aku sibuk mengajar tambahan untuk Jia Wao. Sibuk mengantar Zhao Qingqin ke sekolah. Aku sibuk merawat kalian bertiga supaya kenyang dan hangat. Aku juga harus sibuk cari uang untuk kalian sekeluarga. Kalau begitu, bukankah aku kira kamu tidak peduli soal surat nikah dan hal-hal seperti itu? Senialisme, HM. Manajer Liu. Saya benar-benar harus berterima kasih padamu. Seandainya bukan karena tidak ada akta nikah. Sungguh, tidak ada cara untuk lepas darimu dengan begitu mudah. Pergilah dariku. Hei, Susi. Saya berjanji padamu. Sekarang kita pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta. Bagaimana? Kita pergi sekarang. Lepaskan, percayakan padaku. Kita langsung ambil akta. Ayo pergi, pergi, pergi. Saya tidak setuju. Lepaskan tanganmu. Jangan pegang saya. Saya tidak setuju. Lau Zhao, kamu datang untuk apa? Lau Zhao, kamu tidak benar-benar percaya pada wanita ini. Ingat, dia sekarang melakukan ini hanya untuk sengaja menguasaimu. Toleransi sekali saja dengannya. Nanti siapa tahu dia akan membuat masalah lagi. Masih saja sekarang memarahiku seenaknya. Ayo ikut aku pulang. Kalau kamu benar-benar ingin menjalani hubungan pura-pura tapi nyata dengannya, jangan lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku. Kalau kamu tidak membuatnya tenang, apakah kamu ingin melihat aku dan anak tidur di jalan? Langsung urus surat nikah sekarang. Pergi dari sini, lepaskan aku. Apa yang kamu omongkan? Tidak mengerti bahasa manusia. Aku beritahu kamu, Song Xin, jangan main-main dengan permainan kejar-kejaran seperti ini. Sekarang pulanglah bersamaku. Zhao Jinian, dengarkan baik-baik. Keluargamu itu cuma anjing. Seumur hidup ini aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Karena langit mengizinkan aku hidup kembali, aku pasti tidak akan menjalani hidup yang sangat sombong. 5 menit lagi bus akan berangkat. Para penumpang yang mau naik, segera naik bus. Kembalikan ini padaku. Tidak ada larangan, tidak bisa pergi kemana-mana. Ayo pergi. Lepaskan, kamu lepaskan. Pria ini. Ada apa denganmu? Ini istri saya. Kami cuma bertengkar sedikit. Sekarang karena ribut, dia kabur dari rumah. Ini urusan keluarga. Kalian tidak perlu ikut campur. Oh ya. Aku tidak ada hubungan dengannya. Tolong aku. Sudahlah. Kalian jangan ikut campur. Mereka cuma sedang bertengkar kecil. Mereka bahkan akan menikah. Jadi tidak ada masalah kok. Bukan seperti itu. Lepaskan. Hati bilang padamu. Kalau mau kabur, aku bahkan tak akan pergi. Ini istriku. Kamu jangan ikut campur urusan orang. Kamu jangan banyak omong. Aku dan kamu belum pernah menikah resmi. Bukankah kamu sekarang akan pergi mengurus surat nikah? Tidak dengar apa yang dikatakan rekan ini. Baiklah, sayang, jangan buat keributan kecil seperti ini. Kita sudah melewati bertahun-tahun ini. Dan kita tidak peduli dengan selembar kertas itu, kan? Tapi aku janji, kita langsung pergi sekarang. Kalau kamu terus menarik-narik, percaya atau tidak, saya akan melaporkan kamu ke polisi. Tidak mendengar apa yang dikatakan oleh saudara ini. Biar saja, kamu ini, Tidak peduli apa hubungan kalian. Kamu harus menghormati orangnya. Saudara ini, mereka berdua sedang bertengkar. Jadi jangan terlalu menghakimi. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Kalian memaksa menghalangi. Itu adalah pelanggaran terhadap kehidupan dan kematiannya. Kamu mau apa sih? Teman, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Segera berangkat. Kalian masih ikut atau tidak? Bambu, jam berapa sekarang? Masih berangkat atau tidak? Ayo cepat. Kita pergi.
Susi. Bukan. Susi sudah pergi. Ini gimana nih? Cuma tanya aku doang. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Kenapa tadi kamu nggak datang aja? Aku datang kok. Aku ini belum sampai. Kamu nggak lihat aku ya? Kamu ngapain? Nanti kita omongin di rumah. Halo. Saya Song Xing dari pabrik mesin Kingshan. Halo, jadi kamu adalah Tuan Song. Kamu kenal saya? Tentu saja. Kamu adalah teknisi di pabrik mesin Kingshan. Orang memanggilmu Iron Lady. Semua orang mengenalmu. Tentang tadi. Terima kasih banyak, tidak perlu berterima kasih. Hanya sedikit usaha saja. Oh, benar? Aku bernama Chen Yujian. Seperti kamu. Dengan sesama jenis bercabang. Jia, kamu keluar. Aku mau ganti baju. Ini kamar satu-satunya. Aku harus di mana? Zhao Yang. Taruh ini di antara tempat tidurmu dan kakakmu. Bu, aku dan Zhao yang sudah dewasa, masih tidur di satu tempat tidur. Kalau sampai terdengar, orang akan membicarakannya. Keadaanku ya begini. Kalau bisa, cari tempat sendiri. Apa yang kamu ributkan, sih? Malam-malam begini ribut apa? Kepala pabrik ini benar-benar tidak punya akal. Bagaimana dia bisa mewawancarai karyawan di pabrik? Kamu percaya diri. Masa depan pasti tidak kekurangan orang seperti itu. Kakak, kamu sudah bilang dia tentang Jiangsu belum? Aku lihat kepala pabrik. Kenapa kelihatan sama sekali nggak tahu ya? Kamu terlalu cemas juga. Sebelumnya dia sudah bilang sama aku. Dia akan cari kesempatan yang tepat. Biarkan aku menemui keburukanmu. Anak kepala pabrik ini memang tidak berbakat. Melakukan sesuatu itu memang harus berpengalaman. Bukankah itu karena aku lebih tua? Iya, kamu harus mengawasinya untukku. Kemudian cari beberapa tempat di desa. Baik, aku akan membelinya untukmu besok. Dia sekarang tidak baik kepada mereka. Pada saatnya, kepala pabrik pasti akan menyesal. Hari ini karena tindakan saya. Berbicara tentang kepala pabrik. Kalau bicara soal kemampuan dan pengalaman, saya tidak termasuk yang kuno. Bagaimanapun, dia hanya lebih berpendidikan sedikit dari saya. Tapi kalau mau jadi pemimpin, harus mengandalkan kemampuan mengelola ini. Iya. Tunggu sampai kamu jadi putri merah. Rumah itu kan akan kembali. Seandainya tahu begini, kita seharusnya membiarkan orang yang mengirim pengantin itu pergi jauh. Sudahlah, bukan itu saja. Kan masih bergantung padaku. Dengan tanda tangan kepala pabrikku. Jing, kamu harus tahu batasnya, jangan sampai dirugikan. Baiklah, sudah tahu. Aduh, keberuntungan kita sudah habis. Kenapa? Cepat coba atur dulu. Kami semua sudah tidak sabar. Ingin mencoba peralatan baru yang datang dari luar negeri ini. Tidak perlu kaget. Baik. Perangkat baru ini dan perangkat utama memiliki perbedaan yang cukup besar. Saya bahkan agak tidak mengerti. Sekelompok mesin ini adalah produk terbaru yang dikembangkan dari luar negeri. Ia telah dimodifikasi dan ditingkatkan dari perangkat asli. Ini secara signifikan meningkatkan kecepatan dan kualitas produksi. Lihat, ini adalah gambar pertama. Harus ditekan sekali ini. Oh, jadi harus tekan tombol ini ya. Ini adalah yang kedua dan ketiga yang sedang dimainkan. Kembali ke belakang. Saya mengerti. Saya harus cepat-cepat mencatatnya.
Ingin mati? Tenang saja. Tidak bisa. Tidak boleh membiarkan Jiang Su mendapatkannya dengan mudah. Sekarang belum bisa ramai-ramai. Kalau dia berubah pikiran dan tidak mau menikah denganku, kalau terlambat datang, aku akan dibuat kecewa. Sudah memberinya banyak hal. Sekarang malah tidak dapat keuntungan sedikit pun. Pas sekali. Bahkan sekarang memaksaku. Kalau kamu memang tidak tahan, suruh ayahmu cepat-cepat datang melamar dan menikah denganku saja. Nanti aku akan menurutimu dan menunggu lagi. Jiangsu, maksudmu apa? Apa kamu ingin mempermainkan perasaanku? Bukan seperti itu. Kalau begitu, kamu tunggu apa? Kamu juga tahu keadaan keluargaku sekarang. Hari ini, bawa aku untuk bertemu orang tuamu. Kalau benar-benar harus membayar utang Zhao Qinging, maka aku ingin menjadikanmu ayah dari anakku. Bukankah itu akan ketahuan? Dia masih mau ragu apa lagi? Kamu tunggu dulu. Biarkan aku dulu yang kembali dan cari tahu pendapatnya. Aku sudah tahu kamu yang terbaik. Hei. Kalian semua sudah dengar belum? Hari ini kepala pabrik akan mengumumkan calon pekerja baru untuk bengkel. Ini pekerjaan yang bagus. Bisa tayang cukup sering setiap bulan. Hari ini juga tidak tahu siapa yang akan diserang. Jing sudah memberitahu Cheng Zhang. Dia sedang berkencan dengan King Feng. Sekarang lagi beredar kabar, ada orang dari pabrik yang mau. Sepertinya mereka mau menjadikan aku bagian dari tim pabrik. Ayo. Aku bilang kalian semua, kerja lebih cepat sedikit. Kalau begini terus kecepatannya, kapan produksi bisa meningkat? Aku sudah kerja sesuai aturan. Nggak perlu kamu banyak omong di sini. Aku sebentar lagi jadi kepala bengkel. Nanti kalian semua harus dengar aku. Mobil ini, bahkan sebelum gelap, sudah mulai bermimpi. Tidak ada salahnya melihat diri sendiri sedikit. Kalau bukan karena pekerjaan, kamu bisa berdiri di sini di belakangku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu tepat sekali? Aku bilang kamu hanya seorang yang bergantung pada wanita untuk hidup. Kepala pabrik pasti datang untuk mengumumkan bahwa aku diangkat sebagai kepala bengkel. Berita tentang jabatan ini. Itu Li Yunjie, kan? Sial, lihat nih. Anak muda ini tidak mau kerja dengan baik. Bahkan sampai memukul orang. Saya sarankan untuk dipecat saja. Kepala pabrik, jangan dengarkan omong kosong dia. Dia tiap hari malas-malasan, cari masalah kemana-mana. Kami sudah lama tidak suka dengannya. Hari ini aku benar-benar kesal sama dia. Baru saja dia kirim pesan ke aku. Pesan ke aku. Kalian para pekerja kecil, percaya tidak aku akan memecat kalian semua. Pecat mereka. Kamu nakal. Pecat mereka. Seperti yang kamu lakukan. Aku segera menjadi kepala bengkel, tahu. Memecat beberapa pekerja kecil. Kekuasaan ini masih ada, kan? Kepala pabrik, kamu tidak boleh membiarkan orang seperti ini jadi kepala bengkel. Aku tidak setuju. Aku. Tidak mungkin aku jadi kepala bengkel. Kamu tidak setuju? Ya, tidak terima. Aku tidak akan memberitahumu. Hanya hubungan saya dengan kepala pabrik. Apa yang kalian tidak terima? Manajer Chao, tutup mulutmu. Kapan saya pernah bilang, akan menjadikanmu kepala bengkel? Kamu datang hari ini. Bukankah itu bilang saya jadi kepala bengkel? Saya memang datang untuk mengumumkan berita kepala bengkel yang baru. Loh, benarkan? Semua sudah dengar. Semua sudah dengar. Untuk posisi kepala bengkel ini, tidak ada yang lain selain saya. Saya mengumumkan kepala bengkel yang baru. Ini adalah Komandan Xiaohi. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Dia adalah kepala pembuat. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Komandan Xiaohi menunjukkan kinerja yang luar biasa selama bekerja. Orang lain pun menyaksikan dengan jelas. Posisi kepala bengkel.
Sudah direkomendasikan langsung oleh Song Gonglin sebelum pergi. Sungguh aku. Ah, aku mengerti. Membuktikan hubungan antara keluarga kita berdua. Zhao Jingnian. Sekarang tidak akrab, bahkan membuat keributan di dalam bengkel. Mengacaukan operasional kerja secara serius. Saya umumkan mulai sekarang. Saya telah memecatmu. Kepala desa, bagaimana bisa langsung jadi keluarga? Bagaimana kamu bisa? Siapa yang bilang kalian satu keluarga? Jangan bicara sembarangan di sini. Kamu pergi cari orang egois. Masih merasa mual. Segera pergi dan cepat pergi dari sini. Kamu pergi aja. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Gimana bisa begitu? Kamu nggak berani pergi. Aku nggak mau pergi. Ayo, kita pergi lihat perangkat baru kita. Ini adalah panel kendali perangkat baru kami. Aneh, saya tidak bisa memasangnya. Saya coba dulu ya. Berhasil. Kamu memang hebat. Aku hanya fokus mengikuti petunjuk dari buku panduan. Tapi aku lupa bahwa ada fleksibilitas dalam cara beroperasi. Nanti saya harus sering berhubungan dengan berita baik dari negara Song. Kepala Chen sudah menyeberang sungai. Dengan dukungan teknis dari kamu, saya bisa belajar lebih banyak hal baru. Kalian berdua satu mengerti teknologi. Satu lagi kuat dalam praktik. Nanti harus lebih banyak berlatih. Menciptakan lebih banyak manfaat untuk lapangan kita. Begitu cocok dan serasi bekerja sama. Benar-benar seperti pasangan emas di bengkel kita. Kalian jangan bercanda sembarangan. Kepala Chen baru lulus dan masih muda. Usianya berbeda jauh dari aku. Jangan usil kalian, Pak Gong. Paling banter aku cuma beberapa tahun lebih tua. Tapi pengalaman adalah sahabatku. Setelah itu kita belajar bersama. Dan maju bersama. Pabrik mesin Kingshan kita pasti akan semakin baik. Kenapa harus mati? Taruh di sini saja. Berikan saya uang yang seharusnya kamu berikan. Uang ini tidak ada tujuan untuk berpamitan. Aku dipecat. Dipecat. Ayah, bukankah kamu bilang pabrik ini selalu kekurangan tanggung jawab? Iya, hanya berdasarkan hubungan kita dengan kepala pabrik. Aduh, Apa yang kamu maksud dengan semua ini yang kalian lakukan? Apa ayah kita setuju dengan urusan kalian berdua? Sekarang bagaimana bisa ditanyakan? Aku dipecat, semuanya sudah berakhir. dia jelas sudah berjanji padaku. Dia pasti tidak berbohong padaku. Jadi kenapa aku dipecat? Aku tidak tahu. Kamu masih miskin ya? Properti milik siapa ini? Aku yang bayar untuk mengawasinya. Siapa bilang aku perempuan boros? Aku sudah mati. Seharian cuma tahu menghabiskan uang. Atau karena kamu banyak urusan. Aku bisa sampai di titik ini. Sekarang semua orang di sini sedang menertawakan aku. Kamu sendiri nggak mampu cari uang. Sekarang kamu malah berlutut di atas aku. Ibu mengirimkan pakaian baru. Kamu bantu aku satu lagi. Tidak bisa. Kamu ini apa yang telah terjadi? Kenapa harus berbicara tentangmu dengan cara lama? Tidak baik, kan?
Jiang Suehu mengganggu perpisahan. Kamu bilang apa? Ya sudah, kalau mau pisah, pisah saja. Yang lama pergi, yang baru datang. Kamu ngomong apa sih? Ini hampir saja berpisah dengan keluarga. Sudah berapa kali aku bilang aku tidak mau sekolah. Sekarang, Sekarang di mana? Di saat penting malah gagal? Aku sekarang bisa cari. ini bukan salah percaya. Sudah kukatakan. Karena itu, nama buruk keluarga kita di pabrik terlalu parah. Sekarang kamu dipecat lagi. Bagaimana dia bisa meminta izin kepada ayahnya? Kalau kamu peduli dengan cincin kecil ini. Keluarga kita mengurus kesehatan dan membuat cincin duniawi. Kalau bukan dia, apakah aku merasa tidak adil? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin dia memutuskan hubungan denganku? Dan bilang dia memperlakukanku seperti anak perempuan barunya. Aku rasa dia cuma punya niat buruk. Tak bisa melihat aku bahagia. Sepertinya sekarang semuanya hilang. Rumah ini hilang. Pekerjaan juga hilang. Mengapa hidupku begitu pahit? Semua sudah sembuh sialan. Kau tidak mungkin mau ibu kita dibiarkan seumur hidup di kamar bobrok ini kan? Katakan padaku cepat, suruh Xiao Bai cari uang. Seluruh keluarga kita bergantung padanya. Bagaimana bisa berharap padamu? Tahun-tahun ini kau tidak bisa makan dariku. Kau masih berani menyalahkanku. Aku malah ingin tanya padamu. Kenapa aku tidak melihatmu membawa 1 sen pun pulang ke rumah? Beberapa tahun baru kecil. Mereka bilang mereka sangat ingin menjalani seumur hidup bersama. Lalu mengapa sekarang kamu berubah sikap dan tidak mengenali orang lagi? Menghadapi suami sepertimu. Aku ini kenapa tidak punya apa-apa? Orang tua, jangan bertengkar lagi. Ini cuma soal uang, kan? Saya punya 2 keuntungan. Pabrik mengirim kita jauh-jauh ke sini untuk membeli bahan. Kita tidak boleh salah membeli. Tenang saja. Saya sudah mencatat semuanya. Apa? Kapan sebenarnya kamu akan membiarkan saya membayar biaya pahlawan? Itu adalah Cahaya. Apakah kamu mengenalnya? Bukan sekadar kenal. Dia adalah orang yang pernah aku beri segalanya. Aku anggap seperti anak kandung sendiri. Tapi dia tak pernah memanggilku ibu sekalipun. Bahkan berkata kasar padaku. Dia terlihat seperti preman kecil. Sekarang dia memang cuma bisa jadi preman kecil. Kau juga tahu, kami para pahlawan akan melakukan bisnis besar ini. Banyak orang berusaha keras untuk bergabung. Tapi aku belum setuju sama sekali. Koko, seluruh keluargaku masih menunggu aku untuk menghidupi mereka. Melihat betapa kamu sangat berbakti. Hari ini aku akan berbuat pengecualian, benar-benar. Pertama, bayarkan dulu biaya keanggotaan. Supaya aku bisa memberi penjelasan kepada teman-teman sekalian. Masih ada biaya pendaftaran. Berapa harganya? Masih ada biaya pendaftaran. Ini berapa harganya? Ah, tidak banyak. Hanya 2.000 yuan. 2.000? Itu semua tabungan keluargaku. Aduh, Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Dalam beberapa hari lagi, kami juga berencana pergi ke desa sebelah untuk mengumpulkan bayaran. Kalau kamu bisa ikut, kau bisa bagi setengah dari bunga yang didapat. Kalau memang sebanyak itu, apa ini? Sudah bergabung dengan perkumpulan pahlawan kami. Kedepannya akan semakin banyak lagi. aduh. Sayang sekali aku hanya bisa menyerahkan kesempatan ini kepada orang lain. Jangan. Mari kita putuskan dulu. Mungkin dia akan setuju denganmu. Bos, tunggu saja. Aku akan beri uangmu malam ini. Untuk bergabung dengan organisasi yang disebut ini, dia berani mencuri uang simpanan Zhao Jinyan. Zhao Jinlian pasti akan marah besar. Melihat anak ini, dia hanya bisa bertanya kenapa. Bahkan kata-kata seperti ini pun dia bisa. Bodoh. Ayo, semua orang masih menunggu kita. Apakah kamu tidak berniat menghentikannya? Urusan keluarga Zhao sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Untuk apa membuang-buang kata sampai membuat diri sendiri kotor? Iya. Kita semua harus melihat ke depan.
Jalani hidupmu dengan baik dan terus berjalan. Hei, ngapain? Ah, kenapa pukul saya? Hanya 2.000? Di rumah juga bukan tidak ada. Tadi malam aku lihat kamu sedang menghitung uang. Berani-beraninya mengincar uang di rumah. Aku tampar kamu sekali saja sudah untung. Kukira kamu tahu. Uang yang kamu hitung itu adalah tabungan terakhir keluarga. Uang ini untuk memberi hadiah ke kepala pabrik, agar pekerjaan bisa didapatkan kembali. Kalau dapat pekerjaan kembali, lalu bagaimana? Gaji mati cuma segini tiap bulan. Cukup buat mengisi meja makan saja. Aku mau sebanyak apa saja ada. Aku kesini buat cari uang. Kenapa aku melahirkan anak seperti kamu yang suka membunuh? Otakmu dimakan anjing. Tahun ini aku juga cuma niat baik. Berharap bisa bantu keluarga kita sedikit. Anakku sudah nggak bisa dipengaruhi lagi. Kalau mau kaya besar harus berani. Katakan ke keluargamu. Uangnya nggak boleh disentuh sedikit pun. Iya, kata ayah juga ada benarnya. Kamu mending diam aja di rumah. Nanti aku sama Jiang rujuk. Baru aku antar kamu sekolah. Ah, sudahlah kamu. Dia sudah tidak mau sama kamu lagi. Kalau begitu jangan bicara banyak. Aku beritahu kalian, uang ini tidak boleh diganggu tanpa izin dariku. Kalau begitu ayah, aku hanya bisa diam-diam ambil uang. Nanti kalau sudah dapat pokok plus bunga, baru dikembalikan. Kamu mau apa? Aku sudah punya 2.000 yuan ini. Nanti di rumah tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka tidak hanya membicarakan uang, tapi tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak sama seperti dia, kan? Anak bodoh. Kalau kamu mau menghasilkan uang, ibu tidak akan menghalangimu. Maksudmu ibu sudah memikirkannya. Kamu benar. Ayahmu sebenarnya tidak menghasilkan uang di pabrik. Ditambah lagi dengan libur hari nasional. Aku sudah bertahun-tahun tidak memakai baju baru. Masalah kali ini, ibumu benar-benar keras kepala. Kami akan pergi menemuimu. Atau aku yang masih punya pandangan. Ayahmu menghasilkan uang ini untuk berjaga-jaga terhadapmu. Sepatunya bisa tidak jelek. Aduh, kepala pabrik sudah janji mau bertemu denganku besok. Hei, kamu jangan terburu-buru. Kamu sih nggak buru-buru. Tidak ada yang merasa kasihan. Hei, aku punya uang. Kamu mau janjian di mana? Ibu, istrimu sudah pergi duluan. Berhenti. Bicara. Uangnya ditaruh di mana? Kneel down untukku. Kneel down. Kneel down. Ganti gaya, Zhang Biao. Sekarang keberanianmu semakin besar? Ya.
Ini sudah uang di rumah. Kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Aku mengambil uang dari rumah. Tapi itu untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Berani membantah lagi. Ayah, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalau berani ada kali berikutnya, aku akan patahkan kakimu. Sudahlah, sudahlah. Sudah selesai urusan ini. Anggap saja sudah lewat. Lewat saja. Aku belum setuju. Sekarang kamu mau ambil kembali uangnya. Uang itu sudah diberikan. Bagaimana mungkin bisa dikembalikan? Kalau kamu mau muka, aku juga mau muka. Yaitu, orang lain memberi kesempatan kepada anakmu untuk menghasilkan uang. Tapi kamu malah tahu bahwa keuangan anakmu sendiri sudah terputus. Aku bilang dia belum seperti kamu. Yo Lingyun, bagaimana kamu bisa jadi ibu seperti ini? Kalau bisa jadi seperti itu karena kamu tidak mendidiknya dengan baik. Aku tidak mendidiknya. Syukurlah dia bukan anakmu. Bagaimana aku bisa peduli padanya? Dulu di rumah ini, semuanya untuk istri. Aku sama sekali tidak perlu hati-hati. Kalau dia masih di sini, pasti akan buat Ayu pergi sekolah dan bersemangat. Bukan seperti kamu. Biarkan dia menjadi preman yang tidak berguna. Ah, bagaimana kamu bisa berkata begitu padaku? Aku ini anak kandungmu. Baiklah, kamu beberapa tahun ini, aku sudah tahu. Selama ini kamu benar-benar bisa mengembalikan perasaan. Kakak benar-benar mulai punya perasaan pada kita. Perasaan. Kalian baru benar-benar suami istri. Ah, apa artinya lagi? Ayah, jangan bicara terlalu banyak. Maksudku, meskipun Song Xinxin adalah orang luar, Tapi setidaknya saat dia ada, keluarga kita ini tidak kekurangan apa-apa. Lalu, kamu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini? hah, kalau bukan karena aku memaksa kamu cerai dari Song Xinxin, kamu bisa masuk ke sini. Lalu bagaimana tahu uang ini? Semua ini milikku. Di rumah hanya makan dan malas. Bagaimana Song Xing bisa menemukan ini? Dan bagaimana mungkin bisa kabur? Baiklah, apakah itu baik? Keluarga kita sudah terpisah. Bukan berarti aku orang yang tidak berguna. Bukankah cuma 2000 yuan? Kamu ikut investasi saja, kan? Kamu. Cara ini. Tahun ini dia minta ini minta itu. Entah sudah habis berapa uangnya. Sekarang cuma tersisa 2000 yuan. Harus habis terjual semua baru puas. Mencari nafkah untuk keluarga itu adalah hal yang wajar. Kalau kamu sendiri tidak mampu, jangan sampai menghambat anak saya. Cukup. Apa lagi? Jangan salahkan dia. Apa? Uangnya nggak didapat, malah belajar memukul perempuan. Memukul. Aku tebak, kamu pasti nggak mau ketemu suami. Ayah, Apakah kamu akan diabaikan oleh bintang-bintang seumur hidup? Saya jamin, tidak sampai 5 hari. Hanya 3 hari, saya akan mendapatkan kembali uangnya. Aku malah tidak berhak kamu minta ini. Sekarang aku mau kembalikan ini. Zhao Qingnian ini masih cukup hebat. Film ini membuatmu tertipu. Lihat kamu lari sejauh ini untuk menghindarinya. meskipun bekerja di sini agak melelahkan, tapi bisa jauh dari para vampir itu dan mendapatkan kebebasan kembali. Benar-benar menyenangkan. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Semua itu sudah berlalu. Aku sudah lama melepaskannya. Kamu datang. Silakan, datanglah.
Aku yang datang. Kalau mereka berani lagi menyakiti kamu, kamu bilang saja padaku. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku percaya. Mereka pasti akan dihukum. Sudah kembali secepat ini. Uangnya sudah diambil. Bawa uangnya kembali saja. Aku sudah janji makan malam dengan kepala pabrik malam ini. Aku tidak mungkin pergi dengan tangan kosong, kan? Kenapa buru-buru? Aku sudah bilang aku akan mengembalikannya kok. Kemana kamu pergi? Ya sudah. Sudahlah kamu. Cepat, ambilkan air. Sudah kukatakan bahwa 2.000 itu adalah modal untuk menghasilkan uang besar. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Berikan aku sedikit waktu, boleh. Menghabiskan waktu untuk apa? Aku punya waktu, seringkali punya waktu, tenang saja. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Bahkan kalau harus menjual darahku, aku akan mengembalikan uang ini padamu. Baiklah, di sini baru benar-benar manusiawi. Aku hilang. Kamu tertipu. Kamu kira semuanya seperti ini yang jatuh miskin. Kenapa kamu bisa percaya omong kosongnya? Bukannya semua ini salahmu juga. Biasanya kamu tidak mengurus dia dengan baik. Biarkan dia tertipu. Sekarang sudah terlambat, orangnya sudah hilang dan uangnya tidak bisa dikembalikan. Kamu hanya menyalahkan aku. Kenapa kamu tidak coba cari tahu penyebabnya sendiri? Kalau bukan karena kamu istirahat selama ini, apakah masih ada orang yang mau mengakui kesalahanku di acara kumpul-kumpul? Aku bukan sedang berusaha untuk mendapatkan kembali pekerjaanku. Tidak seperti kamu yang hanya membuka mulut dan menutup mulut. Kalau bicara, gampang banget keluar dari mulut. Baiklah, Zhao. Tahun ini kamu berani sekali menolak aku. Kalian jangan ribut. Tahu nggak bisa diandalkan. Kamu seharusnya nggak dapat uang. Bahkan harus bayar 2.000 yuan. Cium. Di saat seperti ini, jangan ngomong yang nggak lagi. Apa aku mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal? Fakta sudah terbukti. Sebelumnya bisa menyelamatkan kalian. Tak mau percaya? Ini tidak mungkin. Bos kita pasti tidak akan menipuku. Dia pasti sedang tertunda karena sesuatu. Bodoh. Kamu malah menunjukkan uang dan lari. Ya. Kamu jangan menipu dirimu sendiri. Datanglah. Kalian beri dia sedikit waktu lagi. Dia pasti akan membuatku diam. Hari ini kamu benar-benar. Di rumah, kamu harus diam dan patuh. Jangan pergi kemana-mana. Kalau memang tidak ada kelanjutannya. Bukankah kamu mau minta tolong ke kepala pabrik? Cepat pergi, uang sudah habis. Mau makan apa? Rumah ini ya. Ternyata hanya bisa mengandalkan saya. Kin, kamu punya cara. Tidak bisa seperti ini. Perhatikan keselamatan. Halo semuanya, saya Jiangsu. Yehua, mohon dukung tiketnya. Jiangsu masih bagaimana bisa muncul di garis merah? Ini pekerjaan, sangat mudah membuat bola jatuh ke tanah. Mungkin di sini memang ada etika yang dijunjung tinggi. Membuktikan diri sendiri, nanti bisa berada di tengah. Sekali tidak khawatir akan hidup. Zhao Qingqing, kamu berbaring di sini. Tentu saja aku datang khusus untuk mengikutimu. Aku adalah pacarmu. Tentu saja aku datang untuk merawatmu. Jangan berbohong lagi. Kamu mendekatiku bukan karena aku anak direktur pabrik. Tidak heran kamu selalu ingin bertemu ayahku. Bahkan terburu-buru ingin aku menikahimu. Menurutku, kamu sama sekali tidak pernah mencintai dengan tulus. Tentu saja bukan. Apapun kamu anak direktur pabrik atau bukan, kamu semua adalah orang yang aku cintai. Zhao Qingqing. Aku jamin aku tidak akan memaksamu lagi mulai sekarang. Zhao Qingqing.
Orang yang merendahkan diri untuk menyenangkan pria. Orang tua kandungmu yang mengajarkanmu seperti ini. Ngisap rokok. Kenapa kamu di sini? Song Xing. Kamu kenapa di sini? Oh, aku tahu. Pasti kamu yang membuat kesalahan di kantor pusat, sehingga mendapat ketidaksukaan dari kepala pabrik. Jadi, didepak ke tempat yang terpencil ini. Orang ini ngomong apa sih? Kita kan dari kabupaten yang sama. Bicara baik-baik dong. Nanti kalau kamu mau terus tinggal di cabang sini, masih harus merayu keluarga Jiangsu. Ya. Zhao Qingqing. Sejak kecil aku mengajarimu untuk menghormati diri sendiri, mencintai diri sendiri, mandiri, dan kuat. Kamu pun melakukan hal itu. Hanya ingin bergantung pada pria, kan? Baik, kalau begitu, biarkan dia menghancurkan perasaanmu. Ada apa? Aku mengejar kebahagiaanku sendiri. Apa salahnya? Sejak kecil sampai besar kamu mengatur aku terus. Tidak membiarkanku melakukan ini, juga tidak membiarkanku melakukan itu. Sekarang kamu masih mau ikut campur dalam pernikahanku. Kakak, aku rasa kamu memang tidak ingin aku bahagia. Aku tidak ingin kamu bahagia. Kamu yakin dia bisa membuatmu bahagia? Tentu saja, ini pacarku. Dia pasti akan membawaku menjalani hidup yang baik. Tidak seperti kamu yang tidak punya pria untuk diandalkan. Hanya bisa bersembunyi di lembah ini. Sepanjang hidup tidak bisa berhasil. Tanpa keluarga Zhao, kamu bukan apa-apa. Jaga mulutmu baik-baik. Feng Xin adalah kepala pabrik cabang. Kantor pusat takut datang ke sini untuk mengatur pekerjaan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu bilang Suksi adalah kepala pabrik cabang. Bukan, apa hakmu? Gong Hui Song mengajarkan kita teknologi baru. Itu berarti dia bos di pabrik cabang kita. Siapa suruh kamu berani menunjuk-nunjuk San Gong? Jangan bandingkan aku dengan dia. Ceritakan sedikit, apa masalahnya? Kalau kamu lagi tidak sopan sama Gong Song lagi, tolong tinggalkan area kami. Tidak diterima. Iya, iya, iya. Zombie, lihat mereka. Aku ini wanita lemah. Diam kamu. Ternyata Anda adalah Dami yang pernah mengirimkanmu. Nanti juga sering datang beri banyak bimbingan kerja padaku. Tidak perlu dekat-dekat denganku. Orang di sini semua mengandalkan kemampuan. Kamu juga sama. Bagaimana ya bilangnya? Apa hebatnya jadi kepala bagian yang remeh ini? Yang Sui, kamu siapa sebenarnya? Dia siapa? Masa depan selalu milikmu. Tak perlu mengemis padanya. Komisaris Jiang Su begitu hebat. Dia siapa sih? Kalau dibilang, pasti bikin dia takut mati. Dia. Apa sih? Itu adalah direktur pabrik. Jangan lagi bertanya mengapa tidak boleh berbicara. Semua orang gratis jarum api palsuku. Kalau begitu, aku bisa celaka. Mereka semua meremehkan orang lain. Jangan menghancurkan wajahmu. Ibuku mengaturku untuk membagi tugas. Ini bisa melatih kemampuanku, bukan untuk membuatku merasa lebih tinggi dan menjadi pelindung. Kamu harus lebih rendah hati. Oh, baiklah. Kenapa tidak boleh bilang? Dia dan kepala pabrik. Sebenarnya hubungan mereka apa? Hubungan kami, Jiangsu dan kepala pabrik. Kalian orang biasa tidak perlu tahu. Baik, jadi begitu ya. Nanti cari saja Jiangsu. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, akan ada kalian. Zhao Qingqing. Ini masih ditipu oleh Jiangsu, kan? Menurut yang saya tahu, anak sebenarnya dari direktur selalu belajar di luar negeri. Bukan yang ini yang berisiko. Sudahlah, jangan banyak bicara. Jangan buat saya repot lagi. Zhao Qingqing. Ini yang kamu sebut sebagai pacarmu. Sepertinya dia sama sekali tidak mempedulikanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan Jiangsu. Kamu terlalu memikirkannya. Sejak aku meninggalkan keluarga Zhao kalian, urusanmu sudah benar-benar tidak ada hubungannya lagi denganku.
Lebih baik kamu. Jiangsu, tunggu aku ya. Ayo cepat lihat. Semua ini makanan favoritmu. Ikan yang aku masak adalah favoritmu. Aku sudah bilang ke Jiang Sui jangan pukul aku. Kamu tertawa apa? Aku kasih tahu kamu. Jiangsu segera akan berdamai denganku. Nanti aku akan ikut bersama seluruh keluarga. Jiangsu berdamai dengan Guini. Itu urusanmu apa? Kepala bagian Chen dan Susi hampir berumur 30 tahun. Sudah lama tua dan kehilangan pesona. Kalian berdua sama sekali tidak cocok. Kamu yang mendukung dia hanya akan menambah penderitaan. Zhao Xinqi, kamu masih muda. Tapi sudah marah karena iri. Rekan Song Xing sangat berbakat. Meski tanpa bantuan siapapun, dia tetap bisa mengelola keuangan dengan baik. Jika butuh bantuan, dia juga yang membantu saya mengerti. Semua ini saya lakukan demi kebaikanmu, Dake. Kalau kamu bisa mengurus dirimu sendiri, menjalani hidupmu dengan baik. Zhao Qianqian, kita di sini ada pembagian tempat. Tidak menerima orang yang tidak berkepentingan mengganggu pekerjaan. Tolong keluar. Kamu Su-11. Kamu nggak akan bangga lama-lama. Nanti kalau aku rujuk sama Jiang Su jadi istri pabrik. Pasti aku usir kamu dari kota. Ah, tiap hari cuma makan bola ketan dan sayur. Sudah berapa lama kita nggak makan ikan dan daging enak? Masih mau makan ikan dan daging enak. Sudah untung ada sayur asin. Ngapain ribut-ribut? Baru nikahkan. Bukankah kamu dulu cukup pengertian? Yo, meremehkan wajah baikku. Ya, kalau begitu, ya sudah, jadi manja dan cerewet saja. Sudah berapa hari ini? Aku tidak ingin mencari pekerjaan baru, kan? Mencari pekerjaan baru itu selalu sulit. Tahu tidak? Entah itu karena aku terlalu tua. Mungkin gajimu terlalu kecil. Masih bisa ditoleransi. Tapi untuk memenuhi permintaanmu, jauh dari cukup. Apa maksudmu? Kamu merasa aku boros uang? Ya, Seharian bukan beli baju baru atau kosmetik. Kalau tidak, malah bikin rambutmu kusut parah. Song Xin tidak seberat kamu begini. wah, kamu masih ingat dia ya? Kayaknya dia sudah benar-benar lupa kamu. Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun hidup, dia pasti tidak bisa melupakanku. Aku juga bilang dia pasti cuma sedang ngambek. Dia merasa setelah kita sekeluarga meninggalkannya, dia tidak bisa hidup lagi. Tunggu sampai dia tidak bisa lari sendirian di luar. Pasti dia akan kembali minta tolong. Kalau dia mau patuh dan memberi sedikit uang, lalu mengembalikan rumah itu, dan memahami sekolah Ayau dengan baik, baru aku akan setuju dia masuk ke rumah ini lagi. Ah, aku tidak ingin bertemu dia. Bahkan kalau dia berlutut memohon padaku, saya juga tidak akan membiarkannya masuk ke rumah ini. Sudah saatnya seperti ini masih berdebat sambil makan. Ibu, kakak, dia akan pergi untuk bertemu mereka dan berdamai. Mari kita tunggu sebentar lagi, pasti akan ada kesempatan. Anakku, kamu harus sedikit berani. Semua harapan menantu ada di tanganmu. Loh. Zombie. Aku sudah bilang berapa kali, jangan lagi menggangguku. Malam ini aku sedang bertugas, sibuk banget. Jiangsu. Apalagi yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Apa yang kamu katakan? Sekarang hanya aku. Tapi aku tidak boleh melakukan apapun. Kau membuatku percaya padamu. Tidak. Aku harus menjaga hati Jiangsu.
Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Tidak bisa. Seumur hidupku, aku akan bersamamu. Selesai. Ada apa? Tiba-tiba hujan lebat. Di tengah malam, aku tidak tenang. Datang dan periksa. Ternyata salah satu bengkel bocor. Di dalam masih ada banyak barang perak asli. Bukankah malam ini harus jaga? Orangnya belum ditemukan, tidak tahu kemana dia pergi. Lupakan saja. Jangan pikirkan dia dulu. Segera beritahu Chen Geshang. Ajak pekerja olahraga untuk ikut menyelamatkan Lin Jian. Cepat. Sudah tahu. Bagaimana? Imutkan. Tidak apa-apa. Aku masih harus terus pindah. Jangan bergerak. Urusan ini serahkan saja padaku. Kenapa harus kamu yang melakukannya sendiri? Kamu sudah terlambat. Bagaimanapun juga, kesehatan adalah yang utama. Dengarkan aku akan membantumu istirahat di sana. Aku menginginkanmu. Hati terasa sakit, ya? Hanya hal kecil saja. Jangan mengisyaratkan padanya. Hal kecil ini serahkan saja padaku. Kenapa harus pergi ke sekolah sendiri? Apakah waktunya mendesak? Aku juga tidak bisa mengurus semuanya. Kalau semua bagian ini terkena air, bagi pabrik cabang kita, ini bisa menjadi kerugian yang sangat besar. Bagaimanapun juga, kesehatan adalah yang utama. Aku hanya mengalami beberapa luka ringan. Kamu membuatku seolah-olah kekurangan tangan atau kaki. Jangan bilang itu soal penampilan. Hati. Nanti biar aku yang merawatmu. Jangan bercanda. Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Jangan buang-buang waktu. Menarik. Kamu tahu itu. Bagi aku, usia bukanlah masalah. Saya tahu kekhawatiranmu. Yang terpenting sekarang, kita harus menyiapkan tempat ini dengan baik, atau mengkhianati kepercayaan kepala pabrik. Setelah semuanya berjalan lancar, saya akan perlahan-lahan menunggu jawabanmu. Bagus tidak? Aku menangis. Kamu istirahatlah sebentar. Keluar sebentar. Hei, teman. Halo. Saya ingin bertanya, di mana telepon umum terbaru? Saya harus menelepon ke tempat utama di sana. Baiklah, terima kasih. Maaf.
Saya datang terlambat. Memang kamu datang terlambat. Ada yang perlu saya lakukan? Silakan beri pekerjaan sebanyak mungkin. Jiangsu, kamu meninggalkan tugas tanpa izin. Ini menyebabkan kerugian besar bagi bagian produksi. Saya umumkan kamu dipecat. Apa yang kamu katakan? Pulanglah ke rumah dan bereskan barang-barangmu. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak cocok tetap di tempat kita. Jiangsui, kamu tidak perlu dengarkan mereka. Mereka tidak berhak memecatmu. Semua salahmu juga. Kalau bukan karena kamu terus-menerus menggangguku, bagaimana mungkin aku akan menunda pekerjaan? Jiangsu, kau berani memukulku. Berani memukulku. Jiangsu, memukul orang itu keahlian apa? Ini urusan antara aku dan Jiangsu. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Zhao Qingtian, kalau kau mau cari masalah sendiri, aku tak akan melarangmu. Tapi ini adalah pabrik cabang tembaga. Aku tidak mengizinkan adanya kekerasan. Aku bersumpah. Aku tahu kamu melakukannya karena terlalu terburu-buru. Aku tidak menyalahkanmu. Suksi, apa hakmu untuk memecat Jiangsu? Jika itu adalah tanggung jawab kepala divisi, aku yang harus bertanggung jawab atas seluruh divisi. Aku sudah tahu kamu sengaja menargetkan aku. Ada niat buruk, tidak ingin aku dan Jiangsu baik-baik saja. Sayang sekali kamu salah musuh. Berani-beraninya menyinggung jenderal. Pasti kamu akan dipecat. Pasti kamu yang ingin memecat aku. Aku ingin lihat apakah kalian punya hak itu. Tuan San, ini surat pemecatan dari kantor pusat. Surat pemecatan apa? Surat pemecatan. Sudah lihat. Dokumen pemecatanmu sudah dikirim. Suksin. Kamu sudah tamat. Zhao Qingqing. Siapa tahu siapa yang akan dipecat sesuai isi hati. Daripada bicara besar di sini, lebih baik buka surat ini. Lihat sendiri siapa yang dipecat. Kalau mau buka, buka saja. Jiangsui, lihat. Sungai Yangtze datang untuk membela kamu. Aku bukanlah istri kedua dari Sungai Yangtze. Bagaimana mungkin dia membela aku? Lebih baik tidak usah. Selesai memang adalah faktaku. Aku bersedia pergi. Menang. Kamu pergi sebentar tadi malam. Kenapa Su 11 memberimu hukuman seberat itu? Nona Nuo jelas sebesar itu. Jiangsu benar-benar membelamu. Malahan dibuat besar. Aku malah ingin semua orang di sini tahu. Baik di keluarga Zhao maupun di kantor pusat. Gen yang dia berikanlah yang benar-benar ditinggalkan dengan tragis. Baiklah, saya menunggu. Keputusan diskusi umum adalah untuk membongkar. Bongkar. Ini tidak benar. Keputusan umum. Mengeluarkan Jiangsu. Prosedur lengkap. Tuan Jiangsu sepenuhnya dipecat. Memang benar. Sudah cap di online dengan cap merah. Baru beberapa hari saja. Langsung diusir oleh kepala pabrik sendiri. Sungguh memalukan. Seharusnya tidak menyetujui kepala pabrik. Dia bukan milikmu. Diam saja. Kamu masih mau aku tidak tahu bagaimana berbuat. Benar-benar melakukannya. Tertabrak bagian bawah kapal. Apakah kamu membuatku takut? Tidak bisa jadi imammu. Kita tidak boleh membiarkan orang luar menyebar gosip. Kamu adalah anak kandung dari kepala pabrik. Pastinya tidak akan diperlakukan buruk. Pastinya langsung diatur untuk bekerja di kantor utama. Begitulah, begitulah. Cepat pergi. Tempat jelek.
Kamu tidak betah di sini. Ah, kamu antar saja. Meskipun kali ini, Jiangsu memang menyebabkan kerugian besar pada pabrik. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kepala pabrik bisa dapat kabar secepat itu? Bahkan mengirim surat pemecatan. Iya. Itu telepon yang saya buat untuknya semalam. Saya bahkan tidak sempat mengatakan. Kepala pabrik sebenarnya adalah ayah saya. Dalam hari-hari yang takdirnya seperti asap, kami saling menghargai. Saya perlahan-lahan memastikan ketulusan hati Chen Yujian dan pemahamannya yang berharga. Luka-luka masa lalu tidak seharusnya mengendalikan saya terlalu lama, membuat saya kehilangan persahabatan yang saling menguntungkan. Saya memutuskan untuk menerima pengejarannya, memeluk kebahagiaan yang menjadi milik saya. Selama waktu ini, berkat usaha Songgong dan Kepala Chen, kapasitas pabrik kita terus meningkat. Dari pabrik yang hampir bangkrut, menjadi acuan dalam industri ini. Bahkan total skor pun jauh tertinggal dari kita. Ayo, mari kita bertepuk tangan untuk berterima kasih kepada Tuan Song dan Kepala Bagian Chen. Saksikan, saya dan Kepala Bagian Chen tidak bisa mencapai prestasi seperti ini. Cabang kawat tembaga bisa seperti sekarang ini. Semua berkat jasa kalian semua. Benar? Kalau bukan karena kerja sama semua orang, pabrik kita dalam waktu singkat ini tidak akan terus-menerus menciptakan inovasi baru. Kalian berdua terlalu sopan. Hari ini saya juga akan mengumumkan kabar baik, yaitu bahwa kantor pusat memutuskan untuk mengizinkan kalian pulang. Untuk mengadakan upacara penghargaan, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji. Terima kasih, Songgong, telah mengajarkan kami teknologi baru. Dengan penghasilan kita, aku bisa membuat seluruh keluargaku kenyang. Memang, kalau bukan karena Songgong dan Kepala Chen, kita pasti sudah menganggur dan kelaparan sejak dulu. Iya. Jangan begitu, semuanya. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian. Rekan-rekan di pabrik, terima kasih semuanya. Kalian semua sudah bekerja keras belakangan ini. Malam ini kita pergi minum bersama. Bagaimana? Setuju? Cium satu, 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 cium satu. Oh. Kembali ke tempat lama lagi. Kali ini aku ada di sini, tidak akan membiarkanmu menghadapi masalah itu sendirian. Ke kanan. Mencari kunci akhirnya menangkapmu. Jujur ikut kami sebentar. Guru, kalau bosku tahu aku akan membiarkanmu pergi. Baiklah, aku sudah menghubungimu. Tidak tahu kan? Tidak tahu, kan? Siapa yang menipuku? Ada urusan mendadak di rumah. Aman saja. Maaf ya, bro. Mau ikut kami pergi bertempur, mau tidak? Hitung-hitung besar. Kalau mau, tentu saja ikut. Bersiap. Jadi kambing hitam saja, selamat jalan. Berani tiba-tiba tidak pergi. Hei. Petugas keamanan. Ada apa ini? Selalu saja, ada yang memanggil saya. Oh, bukan begitu. Pasti kamu yang memanggil mereka ke sini. Berjaga di sini untuk menangkapku. Song Xin, kamu benar-benar iblis kecil yang kejam di tempat eksekusi. Di hatiku, kamu tidaklah semudah itu. Aku tidak sampai sebegitu pedulinya dengan nyawamu. Rekan Huai'an, dia melakukan kesalahan apa? Begini ceritanya, dia bergabung dengan asosiasi pahlawan dalam penagihan kekerasan. Melukai banyak orang. Sekarang dia sedang berbaring di rumah sakit. Memang mereka yang pantas.
Hutang harus dibayar, itu hukum alam. Apa yang aku lakukan semuanya demi keadilan. Yao Yao, kamu harus sadar. Zhao Yu, sadarilah sedikit. Shen Xinxin, kamu masih berani memukulku. Aku akan melawanmu, tetap tenang. Zhao Yao, ini adalah alasan mengapa kamu tidak bisa sekolah. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan untuk dilakukan? Apakah kamu sudah mendapatkan uang? Apakah kamu sudah membalas dendam? Apakah kamu sudah membanggakan keluarga? Kamu terburu-buru. Tak perlu kamu ngomong sinis di sini. Untung saja kamu bukan anak kandungku. Jadi melihat kamu seperti ini, aku harus mulai dari awal lagi. Kamu niat buruk, perempuan. Su Xinyun, aku beritahu kamu. Aku sudah keluar, dan kamu akan merasa tidak enak. Masih ingin keluar? Zhao Yao, kamu sudah melanggar hukum. Tahu tidak, keluarga harus membayar sejumlah besar uang kepada para korban. Kenapa saya harus membayar mereka? Biarkan mereka merasakan akibatnya. Mereka yang menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sepertinya kamu tidak akan pernah belajar untuk mengakui kesalahan. Ini hanya masalah sial saja, kan? Zhao Yao, kamu juga sudah tidak muda. Harusnya memikirkan pendapatmu sendiri. Kenapa aku harus peduli denganmu? Apa urusanmu? Jangan sok bijak di sini padaku. Tao Yao bagaimanapun juga masih di bawah umur. Kalau kalian kenal dia, tolong beritahu orang tua mereka nanti. Tak perlu beritahu orang tuaku. Kalau kakakku yang besar terlambat, dia akan datang menyelamatkanku. HMPH, jangan harap kalian sebutan bos besar itu sudah kabur dengan uang besar. Hanya kamu yang mengambil resiko ini untuk mereka melakukan pekerjaan kotor. Apa katamu? Lepaskan dia, lepaskan saya, lepaskan saya, lepaskan saya. Silakan pergi, kamu tidak perlu bertemu mereka. Mereka sekarang tidak lagi menjadi ancaman bagi saya. Kedatangan saya kali ini, pertama, karena sudah bertahun-tahun menganggap Zhao Yao sebagai anak sendiri, memberikan dia sedikit kehormatan terakhir. Kedua, aku ingin melihat keluarga Zhao mendapatkan balasan. Kalau begitu aku tunggu di sini untukmu. Segera beritahu aku jika ada apa-apa. Aku akan segera muncul. Cepatlah. Aduh, rokku robek besar. Apa ribut-ribut? Hanya robek sedikit kan? Nanti suruh Kinkin bantu kamu saja. Kan bisa. Bantu. Aku Yao Luing. Phoenix Light sudah bertahun-tahun. Kapan aku jatuh seperti ini? Pakai Cheongsam saja masih harus pakai aksesori kuno. Kamu bikin wajahku jadi merah. Mau ditaruh di mana? Lalu aku harus bagaimana? Aku hanya bisa kerja sambilan dapat sedikit uang. Juga tidak mampu membeli baju baru. Aku tidak peduli. Kamu cari cara saja untukku. Sekarang setiap hari Ayau tidak jarang. Membawa uang ke rumah untuk menambal sedikit. Meskipun tidak banyak. Tapi kalau dikumpulkan bisa untuk beli satu baju baru. Masih untung. Kalau tidak ada siapa lagi, ya sudah tidak ada kemampuan. Kalau kamu masih marah-marah, terus saja, keluar dari sini. Aku pergi saja. Apa kamu salah paham? Ini rumahku. HMPH, kamu juga pergi saja. Lalu, uang yang aku habiskan untukmu sebelumnya kemana? Aku tidak peduli. Haha. Yao Lingyun Zhao tahun ini. Melihat kalian hidup dalam kesulitan seperti ini, saya jadi tenang. Melihat kalian hidup dalam keadaan seperti ini, saya jadi tenang. Ya, ini bukan Songxing, kan? Kamu sudah kembali. Ya. Pasti tidak tahan dengan kesulitan di lapangan? Ya. Kembali dengan wajah lesu? Ya. Ini tidak meminta maaf padaku dan memohon agar aku menampung mereka. Manajer Zhao, pikiranmu memang cukup indah. Bukankah begitu? Tanpa alasan yang jelas? Selain aku, kemana lagi kamu bisa pergi? Ini urusanmu tidak perlu khawatirkan. Pabrik pasti akan memberiku rumah baru. Dan menurut yang aku tahu, lebih luas dari sebelumnya. Kalau begitu, kamu minta maaf dengan tulus kepada kami, dan penuhi semua janji sebelumnya. Saya bisa mempertimbangkan untuk mendaftarkan pernikahan denganmu. Jangan bermimpi, Manajer Zhao. Saya bukan Songxing yang dulu yang bisa kamu tipu.
atau tekan. Tanpa beban dari kalian, saya hanya akan semakin baik. Meski kamu dan Lau Zhao tidak ada perasaan, tapi setidaknya kamu merawat Ayao dan King King selama bertahun-tahun. Pasti kamu selalu sayang pada mereka, kan? Mereka cuma dua orang yang tidak tahu terima kasih. Apa urusanku? Susi, kamu ngomong apa sih? 11. Jangan ngomong marah-marah lagi. Hubungan ini dengan kerabat di Jiangxi semakin stabil. Menjadi menantu kepala pabrik, itu adalah hal yang akan segera terjadi. Dan tentang obat ini, semakin mengerti dan bisa menghasilkan uang. Saat ini pasti bisa mendapatkan banyak uang. Benarkah? Kamu yakin dia bisa kaya? Apa maksudmu? Zhang Yao telah diperlakukan oleh keamanan karena penagihan utang ilegal. Sebagai orang tua kandung, sebaiknya kalian segera pergi. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Acara penghargaan segera dimulai. Aku sudah tidak sabar. Ingin memberitahu semua orang tentang kita berdua. Baik, aku mendengarkanmu. Jangan tinggalkan Zhao Yun. Cepatlah. Bagaimana sekarang? Bagaimana lagi? Biaya masuk air ini sudah bertahun-tahun lamanya. Orang-orang dari tim kami bilang, jumlah totalnya setidaknya harus 10.000. Berapa banyak? Yo. Gunakan rumah tua ini sebagai jaminan. Lakukan persiapan jujur untuk urusan kita, lalu pindah. Bayar? Aku sudah di kantor atas selama berbulan-bulan. Bagaimana kamu bisa menguasai rumahku? Itu satu-satunya properti yang aku miliki. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat dia di penjara? Pada akhirnya, semua ini salahmu juga. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Suruh dia mengurangi bergaul dengan orang-orang itu. Tapi kamu malah membiarkannya dengan santai pergi menagih utang. Menagih utang. Itu memang bukan pekerjaan yang jelas. Sekarang lihatlah hasilnya. Tidak ada yang tersisa di keluarga Zhao akhir-akhir ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, bagaimana? Semua kesalahan ada di saya. Semua salah saya. Semua salah saya. Hahaha. Tidak apa-apa. Anak lahir. Aku harus mencari jenderal, mencari kapten, memohon belas kasihan. Kapten pasti punya cara. Anak, kamu sudah kembali. Yu Chun King. Ternyata hamil sebelum menikah. Ternyata memberi nasib baik. Apapun yang dilakukan demi kebaikan keluarga ini, kenapa kamu memukulnya? Dia sudah hamil 8 bulan. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah. King King hamil, kamu sudah tahu sejak awal. Hanya menyembunyikan dari aku saja, kan? Kalau begitu, aku harus bagaimana kalau tidak menyembunyikanmu? Saat aku tahu, aku sudah hamil. Aku harus menggugurkannya, harus digugurkan. Su King Yun. Kamu juga kehilangan akal, ya? Apa kamu tidak tahu bahwa seorang gadis melahirkan sebelum menikah Adalah aib yang besar. Siapa yang berani menikahi ayahnya nanti? Tidak mungkin. Xiao Su sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Ayo. Jadi, ceritakan padaku. Karena dia begitu mencintaimu. Mengapa sekarang urusanmu dengannya? Dan urusan keluarga kita. Kepala pabrik sama sekali tidak tahu. Dia tidak akan menipuku. Dia pasti akan menikahiku. Kalau begitu aku tanya padamu. Kalian punya waktu yang cukup jelas? Kan? Apakah 11-an tempat dia bekerja? Saya sibuk. Saya lihat dia jelas-jelas hanya mempermainkanmu. Saya tidak percaya. Bagaimana saya bisa melahirkan orang bodoh sepertimu?
Saya mengumumkan, selain hadiah uang tunai sebesar 10.000 yuan, mengingat penampilan luar biasa dari saudari Song Xinxin, mulai hari ini, dengan ini menunjuk rekan Song Xinxin sebagai wakil kepala pabrik mesin Kingshan. Selamat ya, Song Fuchan dan lain-lain. Kepala bagian Chen, ini juga berkatmu. Oh, bagus sekali. Aku memang tahu San Wukong yang terbaik. Anak-anak paling cerdas. Menyusui dan hamil. Saat kami bertengkar, kami semua bermain di dalam mobil. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Kalian ini. Ayah, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku. Song Xing, aku berencana. Dalam beberapa hari ini, aku akan pergi bersamanya untuk mengurus surat nikah. Lalu mengadakan pernikahan yang hangat dan meriah. Bersamanya seumur hidup. Hari-hari berikutnya, aku ingin bersamanya. Menjalani hari-hari yang baik. Direktur pabrik, aku dan dia dulu benar-benar saling mencintai. Semoga kamu bisa menyetujui kami. Baiklah, sangat bagus. Hati adalah gadis yang baik. Kamu ini, kakaknya sudah kenyang. Hahaha. Pergilah melalui pembuluh darah kalian. Sudah selesai. Orang sudah seperti ini. Harus cari cara. Apa yang akan kamu lakukan? Barang ini mahal. Kita cari Changcheng. Ada uang. Kepala regu, hari ini harus beri saya penjelasan. Apa yang terjadi? Ini saya masuk. Oh, anak perempuanmu hamil. Selamat, selamat. Kapan dia menikah? Anak dari keluarga mana yang dinikahinya? Bukankah ini perbuatan anakmu? Anakku yang jadi kepala pabrik. Sebenarnya aku sudah bersama anakmu sejak lama. Anak di dalam perutku ini adalah anaknya. Tidak mungkin anak saya seperti itu. Ah, dia sudah punya pacar resmi. Lagi pula, beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin? Kamu tidak lihat perutnya sudah begitu besar. Ini belum palsu, kan? Kalau ini benar-benar, aku pasti tidak akan memaafkannya. Kalian tunggu saja dulu. Baiklah, sebentar lagi akan lewat. Aku tidak peduli dia sekarang di mana. Hari ini ada beberapa hal yang harus dijelaskan dulu. Sebenarnya kamu mau apa? Pertama, keluargamu harus menyiapkan mahar sebesar 10.000 yuan untuk menikahi putriku pulang ke rumah. Kedua, apakah aku boleh kembali bekerja di pabrik? Manajer Zhao, kamu ini mulut singa yang terbuka lebar sekali. Jiangsu dari pagi sudah janji akan menikah denganku. Kalian tidak bisa mengingkari janji, kan? Kepala pabrik, aku sarankan kamu saat aku masih muda diajak bicara. Lebih baik kamu setuju saja. Kalian maksudnya? Anak di sini adalah Jiangsu, ya. Kalian bilang. Jiangsu. Siapa lagi kalau bukan Jiangsu? Kamu kan cuma satu-satunya harta. Saya rasa kalian yang salah. Keluarga Jiangsu miskin. Tidak mampu membayar biaya hidup. Beberapa waktu lalu, saya baru saja membiarkannya tinggal sementara di rumah saya. Haha, bukan anak saya. Zhangsu bukan anakmu. Tidak mungkin Zhangsu dulu bilang sama saya. Sudah terlambat, Jiangsu ya. Apakah kamu merasa percaya diri sekarang? Seharusnya dia tidak akan kembali lagi. Dengar, kan? Aduh, kerabatku. Kita sudah dibohongi bergantian. Aduh.
Kenapa kamu memukul dia? Apa gunanya kamu, hewan peliharaan ini? Aku mencintainya, tapi dia selalu menipuku. Bagaimana dia bisa kabur? Jenderal bukan anakmu. Kalau begitu, siapa sebenarnya anakmu? Anakku sendiri. Beberapa bulan yang lalu. Baru saja kembali. Segera mengajukan diri ke pemakaman Tongxian. Ingin menjadi kepala seksi. Baru saja sampai di rumah kemarin. Betul sekali. Sekarang kamu menjadi kepala seksi. Bagaimana bisa tidak? Benar? Memang begitu. Ini adalah anak saya, Zhang Yijian. Dan ini yang kalian semua kenal. Wakil kepala pabrik di Jalan Kingshan, yaitu menantu perempuan saya, Song Xing. Apa? Dia adalah kepala pabrik Wu. Tenang saja. Itu juga kamu. Kamu sudah merebut suamiku belum cukup. Sekarang kamu juga mau mengambil gaun pengantin putriku. Wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kondisi keluarga sekarang. Keluarga Zhao mencoba membunuh. Suzy, kamu telah menghancurkan hidupku. Yao Lingyu daripada menyalahkan langit dan orang lain. Mari kita pergi dengan baik dan tinggalkan kebodohan. Istriku, istriku, tentang pernikahan. Itu semua atas perintah Yao Ling. Tidak ada hubungannya dengan saya Bangsat hari ini. Kau sedang menipuku. Kamu urus airnya sendiri. Yo, tutup mulut hari ini. Kalau bukan karena kamu, apakah pengantin wanita akan meninggalkan rumah ini? Apakah dia akan mengabaikan kedua anaknya? Kakak, aku salah. Aku tahu aku salah. Mari kita menikah dan ambil akta sekarang. Mari kita mulai lagi, ya? Aduh, Jing Jing. Mereka semua membutuhkanmu, kan? Aku bukan tidak tahu kesalahan, tapi akhirnya merasakan kesakitan. Tahu rasa sakit. Urusan keluarga Zhao tidak ada hubungannya dengan aku, karena serigala berbulu domba menggigit balik. Kamu tidak akan mengabaikanku, kan? Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Aku tidak tega membiarkan diriku sendiri dengan anak ini. Aku tidak punya muka untuk hidup seperti ini. Setidaknya pinjamkan aku 10.000 yuan, agar aku tidak perlu pergi ke penjara. Nanti aku akan jadi ibumu. Setiap hari. Aduh, jangan minta dia lagi. Mama. Kamu semua demi aku. Kamu semua demi keluarga kita. Ternyata kali ini aku memohon padamu, pulanglah bersama kami. Aku sudah punya keluargaku sendiri. Dengan suami yang mencintaiku. Kenapa aku harus jalan mundur? Ibu, kalau ibu memang tidak mau ikut kami pulang, kalau begitu begini saja. Kita lahirkan anaknya, lalu ibu yang bawa, dibesarkan di luar sana. Nanti bilang saja itu anak ibu. Oke Zhao Qingqi. Itu rencanamu. Terlalu sulit. Aku sudah tidak mau lagi membereskan kekacauanmu. Entah itu anak tanpa ayah ini, atau uang kompensasi 10.000 itu. Semuanya tidak ada hubungannya dengan aku. Selain itu, aku sudah punya darah dagingku sendiri. Mama haha. Jangan teriak ibu seperti itu. Datang terlambat. Aku terus ingin muntah. Mereka beberapa orang sedang ribut di pasar. Bahkan menampilkan nama pedagang. Kalian semua ikut kami sebentar. Bawa aku juga. Di sirkuit ini kamu sudah selesai. Aku tidak mau. Aku pulang. Aku pulang.
Selanjutnya kita mau kemana? Asalkan bersama kamu, kemanapun tidak apa-apa. Yes, sir. Sepanjang hidup ini, aku memilih orang yang tepat. Kita, dengan bahagia menjalani seluruh hidup.